عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ingkang kula mulyakaken para sesepuh, para alim ulama, para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, ingkang kula banggaaken rekan-rekan remaja Masjid Nurul Hidayah yang kami muliakan, segenap rekan-rekan KKM Institut Agama Islam Cirebon beserta pembimbingnya nggih. Iya. Tak kira dosene. Mahasiswa. Alhamdulillah ikut hadir bersama kita dalam rangka rutinan Rabuan yang biasa kita laksanakan, mulai dari pembacaan Ratibul Haddad, pembacaan Maulid Barzanji, dan kita teruskan dengan kajian kitab Safinah dan juga Al-Ala. Setelah sekian lama libur, alhamdulillah kita berjumpa kembali. 2 bulan lebih kita libur, dan hari ini kita mulai kembali. Walaupun saya agak kehilangan pesertanya, ini kok tinggal segini, ini kemana semua arek-arek Irmanuh ini? Mendi John kantong. Terus nggak apa-apa, kita pemanasan lagi, kita mengkaji satu kitab yang mungkin tebalnya tidak seberapa, tapi bisa menjadikan itu pegangan kita dalam memperbaiki akhlak kita. Sampai mana? Lalen, serong bulan yang lalu libur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Faman nasu digawa beli kitab ya? Beli. Karena ini Pak, kitab wis ditokokaken lem tombok ulang-ulangnya iki, Bu. Tapi digawa Jember le. Faman nasu illa wahidun min salasatin. Faman nasu illa wahidun min salasatin. Syarifun wa masyrufun wa mithlun muqawimu. فَأَمَّا الَّذِي فَوْقِي فَأَعْرِفُ قَدْرَهُ وَأَتْبَعُ فِيهِ الْحَقَّ وَالْحَقُّ لَازِمُ. فَمَا النَّاسُ إِلَّا وَاحِدٌ مِّن ثَلَاثَةٍ شَرِيفٌ وَمَشْرُوفٌ وَمِثْلٌ مُقَاوِمُ. Manusia pasti menyandang salah satu dari tipe 3 ini. Kita hidup di masyarakat, kita hidup dengan banyak macam-macam tipe orang. Itu keniscayaan. Kita pasti membutuhkan yang namanya partner. Kita butuh namanya mitra, teman duduk kita, teman ngopi kita, kopinya belum sampai.
Nah, kita menghadapi masyarakat itu tipenya ada 3. Nah, yang pertama syarifun, yang kedua wa masyrufun wa mithlun muqawimu. Yaitu yang pertama yaitu tipe orang, tipe manusia yang lebih mulia. Yang kedua wa masyrufun, lebih hina. Yang ketiga setara dengan kita. Maksudnya apa? Lebih mulia, kemudian lebih rendah, dan juga setara dengan kita. Fa ammal ladzi fauqi, resek-resek sih John. Mungkin ba. Fa ammal ladzi fauqi fa a'rifu qadrahu. Yang pertama kita akan menghadapi orang yang di atas kita. Fa a'rifu qadrahu, kita mengenal, mengetahui kapasitas dia dari sisi ilmu dan amalnya. Kita di masyarakat, kita di organisasi, kita di sebuah lembaga atau apapun, yang pertama kelompok ini, tipe ini adalah orang yang di atas kita dari sisi amal dan ilmu. Oh emang gue di servis kiki. Ya, orang yang di atas kita derajatnya dari sisi ilmu dan amal. Bagaimana sikap kita? Wa atba'u fihil haqqa wal haqqu lazim. Kita wajib mengikuti yang model demikian ini. Kita mengikuti orang-orang yang secara kapasitas ilmu lebih baik daripada kita dan juga amaliyahnya itu lebih sempurna ketimbang kita. Maka kita di masyarakat ikut beliau. Kita ikut bersama, ngintil bareng bari wong sing ilmu luwih dhuwur. Karena apa? Wasba'u fil haqqo wal haqqu lazim. Karena kita wajib mengikuti mereka yang ilmunya lebih tinggi, amalnya lebih baik, itu merupakan kebenaran yang harus kita ikuti. Sedangkan kebenaran itu suatu kelaziman yang wajib kita ikuti. Kita di masyarakat kalau kita mau memuliakan kepada mereka orang-orang yang di atas kita, ringkasnya omong, mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu dan juga beramal. Para ulama itu, kalau kita mengikuti mereka dan kita wajib mengikuti mereka, maka kita akan selamat. Sedangkan dalam kenyataannya terkadang manusia itu tidak mau mengikuti, sehingga apa? Tersesat. Ketika menghadapi persoalan-persoalan yang butuh kita untuk bermusyawarah dengannya, kita butuh meminta petunjuk kepada mereka, akan tetapi kita tidak mau, la nyalara wala takona. Alhasil apa? Buntu. Sekarepin dewe. Itu butuhnya kita mengikuti mereka yang dari sisi ilmu dan amal lebih baik ketimbang kita. Dan kita bisa menakarnya kok. Kita bisa menakarnya, oh ada. Makanya dalam satu masyarakat, dalam satu lingkungan, organisasi sekalipun, kita biasanya mentokohkan seorang. Ada seorang ini yang ditokohkan, yang ini akan menjadi panutan kita. Kalau demikian nyatanya, maka kita akan selamat ikut mereka yang lebih berilmu.
Karena begitu butuh kita musyawarah, kita butuh yang namanya berbagi, sharing dengan orang-orang yang lebih dalam hal pengetahuannya dan juga dalam hal pengalamannya. Pengalaman ini dalam arti karena sudah mengamalkan. Itu tipe masyarakat yang pertama, yaitu mereka orang-orang yang di atas kita. Yang kedua, fa'ammal ladzi mithli fa in zalla au hafa tafaddaltu innal fadla bil fakhri hakimun. Yang kedua, terhadap orang yang setara dengan kita, satu level dengan kita, maka kita ketika kita melihat mereka yang selevel dengan kita, setara dengan kita, kapasitas ilmunya, amaliyahnya ya sama dengan kita lah, maka apa? Fa in zalla au hafa, kalau dia orang ini terpeleset melakukan satu kesalahan, kan tadinya kan imbang 50-50, yang ini skornya 8, yang ini 8. Karena satu orang yang tadi di antara keduanya itu ada yang terpeleset berbuat salah satu, akhirnya turun jadi 7 nilainya. Nah, yang demikian itu tafaddaltu innal fadla bil fakhri hakimu, maka kewajiban kita adalah mengingatkan dia yang tadinya itu setara dengan kita karena telah melakukan kesalahan, telah melakukan kehilapan, tersilap dia, sehingga apa? Turun levelnya, maka kita wajib mengingatkan. Mengingatkan itu jelas lebih afdol, lebih utama bil fakhri, daripada kita bangga merasa begini, tadinya ini satu rating dengan saya, tadinya satu level dengan saya, akibat dia berbuat salah akhirnya apa? Turun level. Nah, kita bangga merasa dirinya itu lebih tinggi karena apa? Dianya melakukan penurunan level, berbuat salah. Itu lebih utama kita mengingatkan dia supaya sama dengan kita. Paham li? Nah, begitu maksudnya daripada syair tadi. Artinya begini, orang yang setara dengan kita di kehidupan masyarakat ini, setara dengan kita itu, kita jangan kemudian ketika teman kita yang setara itu ketika berbuat salah turun level, kemudian kita dari atas tepuk tangan. Tapi yang bagus yang bagaimana? Yang kita entas ini orang yang tadinya itu terpeleset akhirnya bangkit lagi, sama-sama ayo kita berjuang, begitu. Jangan justru kitanya malah merendahkan dia. Ini saingan saya udah jatuh satu, saingan saya udah turun satu, akhirnya apa? Rasa fakhr ini, ngerasa bangga dirinya karena naik level, padahal nggak naik apa, temennya turun. Nah, dalam organisasi pun sama. Nggak boleh kita misalkan kita sama-sama ini posisinya ini sama, kapasitasnya sama, kemudian teman kita terpeleset melakukan sebuah kesalahan, jangan kita injak. Yang betul bagaimana? Kita angkat dengan cara apa? Mengingatkan, Kang salah ki, kuduwe mekenen, Mbak Yu salah, harusnya begini, supaya apa? Bangkit lagi, duduk lagi, setara lagi, kita kerjakan kebaikan bersama. Ini yang disebut dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Boleh persaingan, tapi persaingannya itu persaingan dalam hal kebaikan. Itu tipe manusia, tipe orang yang kedua dalam syair ini. Kemudian fa ammal ladzi duni fa ahla mudaiban asunu bihi irdi wa illa malaimu. Yang nomor 3, terhadap orang duni yang di bawahku, yang di bawah kita,
artinya levelnya itu di bawah kita. Maka apa? Fa'lamu daiban, maka kita wajib bersikap kepadanya itu kita menahan diri, kita sabar. Kita sabar. Ada orang gini, dalam satu kampung, dalam satu masyarakat, dalam satu organisasi, ada orang yang levelnya di bawah kita, kapasitas ilmunya, kemudian amalnya di bawah kita. Maka sikap kita bagaimana? Jangan kita injak sampai bawah, jangan kita tonyo-tonyo ini karena ini orang nggak tahu apa-apa, karena ini orang masih awam, karena ini orang belum bisa beramal dengan betul, kemudian kita justru tambah apa sih bahasa Cirebon, diblesekaken. Ngerti? Artinya gini loh, di dalam masyarakat itu kan lazim ada orang itu kemudian acuh tak acuh dengan kesalahannya, atau dengan santainya dia melakukan sebuah kesalahan. Barangkali ini orang melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka kita jangan sampai meninggalkan, menelantarkan orang yang semacam ini, justru harus kita angkat. Ada orang yang di bawah kita, jangan sampai kita diamkan. Contoh begini, kita dalam hal berteman, di antara teman kita itu ada yang mohon maaf, mungkin masih belum sholat, masih belum bisa melakukan ibadah. Maka kita jangan biarkan ini terus basah kuyup dengan kesesatannya. Kita wajib mengentaskan agar apa? Dia naik levelnya. Kang, sholatku wajib, bakal beli wajib, bakal beli sholatku kayak dene wong sing langka endase. Apa? Ya mati. Dasko. Artinya jangan disesat-sesatkan. Kalau kita ego dengan level kita, kemudian ada orang di antara masyarakat itu yang mungkin masih awam, belum mengerti, dalam sisi ilmunya masih, mohon maaf, masih bodoh, kita jangan menginjaknya. Wah, dasar wong kanje belum ngerti apa-apa. Lu jangan begitu. Bisa jadi mereka tidak bisa melakukan amalnya itu karena ketidaktahuannya. Ada orang sholat, kemudian dia sholatnya itu belum betul caranya. Dalam sholat gerakannya masih dia ditambah-tambahkan, lagi sholat aku wah garuk-garuk sampai mubeng-mubeng. Kan ada aturan mainnya di madhab kita yang membatalkan gerakannya seperti apa. Nah, sikap kita itu jangan membodoh-bodohkan orang ini. Mungkin dia tidak tahu. Ada orang yang masih bermaksiat, ya jangan kita tonyo-tonyo ini. Justru kewajiban kita harus merangkul tipe orang semacam ini, harus kita rangkul. Untuk apa? Menaikkan ini level orang ini. Bahkan sekalipun orang tersebut misalkan berbuat aniaya atau apa, kita wajib punya sikap untuk mengingatkan mereka. Karena kewajibannya kita itu selain untuk pribadi kita adalah bagaimana kita wajib untuk mengajak orang lain. Untuk apa? Untuk bisa menjadi baik dan untuk bisa meninggalkan yang buruk, itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Enggak selalu kita menghinakan mereka, pelaku-pelaku kemaksiatan, jangan. Kita benci perilakunya, tapi jangan benci orangnya. Ya kan pada bae wong Islam sing doyan mabok ka. Kene ning Indonesia akeh wong Islam ta wong duduk. Akeh wong Islam yang penduduknya isi wong Islam. Maka berpikirnya kita itu kan wong Islam anake wong Islam, maka blolik kita nyengiti wong kuwen. Sing kudu disengiti yaiku ning perlakue. Priben carae kula niku bisa ngentasaken wong kuwen. Wong Cirebon kabeh itu paham beli.
Ini orang Magelang ya. Orang Magelang. Jangan sampai kita menelantarkan mereka. Ini kewajiban kita untuk menaikkan level mereka, orang-orang yang di bawah kita. Jangan justru kita nggak mau disaingi. Contoh, dalam organisasi kemudian ada satu orang unggul di orang lain, yang lainnya itu kemudian di bawahnya. Ketika dia mau naik, ini orang yang di bawah justru malah didepak. Jangan. Atau yang masih nggak ngerti, ya jangan kita bahasa Arabnya sih dipangla. Ya bahasa Arab dipanglo. Apa sih bahasa Indonesia? Ya bukan itu, kamu tuh goblok pisan juga kan. Diseneni, kini malam rebut ya. Pokoknya ada teman kita yang mungkin belum mahir dalam tulis menulis, dalam surat menyurat, ya jangan kita pangla nih. Ya jangan kita kemudian kayak lah. Angel bahasa Cirebon di Indonesia akan ku. Iya, ya susah lah, nggak angger. Bon. Jadi begitu tipologi masyarakat begitu. Pada hakikatnya intinya adalah ketika ada orang yang di atas kita, kita wajib ikut kepadanya. Kita minta saran, kita minta pendapat, kita minta solusi dan sebagainya. Kepada orang-orang yang mungkin sama semangatnya dengan kita, levelnya sama dengan kita, kapasitas keilmuannya sama dengan kita, ayo kita berjuang bareng. Yang masih di bawah, ayo kita entas. Jangan sampai ini yang sudah tersesat semakin tersesat. Gara-gara apa? Gara-gara sikap kita yang tidak mau mengangkat mereka-mereka. Dulu Islam masuk di Indonesia itu begitu lembut, tidak pakai darah, tidak pakai bonyok-bonyokan, nggak pakai jotos-jotosan, apalagi bom-boman. Semuanya secara halus, nggak ada kekerasan. Yang dilembutkan itu hati mereka dulu. Jadikan mereka itu sekalipun saat itu berbeda dengan kita, karena mereka masih melakukan maksiat misalkan, tapi jangan sampai melukai hatinya. Jadikan mereka itu jatuh cinta terhadap kebaikan yang kita lakukan. Jadikan mereka itu tertarik dengan akhlak yang kita tonjolkan. Tuh. Kemudian bait berikutnya, da'il ala tujiz ala su'in fi'lihi sayakfihi ma fihi wa mahu wa fa'iluhu. Tinggalkan, abaikan. Da'il mar'a, tinggalkanlah, abaikanlah seseorang dari apa? La tujiz, membalas. Janganlah membalas ala su'i fi'lihi, atas keburukan orang lain yang lakukan kepada kita. Abaikan, kalau dalam bahasa statusnya anak zaman sekarang, whatever lah. Jangan pedulikan. Sudah kita belajar mengabaikan mereka yang berlaku buruk kepada kita. Ada orang menyakiti kita, ada orang menyinggung kita, ada orang menzalimi kita. Kita harus mampu bisa menahan diri untuk tidak membalasnya. Sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Nanti lama-kelamaan juga ini orang yang berlaku buruk kepada kita akan menyudahinya. Akan ya wis lah melek dewek, bosen dewek, suwe-suwe kan pegel dewek. Yang nanti orang yang berlaku buruk itu, yang melakukan keburukan kepada kita,
itu justru sebetulnya nanti Allah akan membalas perilakunya tersebut tanpa harus kita membalas. Karena siapa sing gawe bagus maka bakal bagus. Man bugisa bagosa. Sing sapa wonge gawe bagus maka wong kun pasti oli kebagusan. Kun rumuse dalile. Dalam masyarakat, dalam kita berkumpul dalam ruang yang lebih luas lagi, itu seringkali kita itu mendapatkan perilaku yang mungkin tidak menyenangkan, perilaku yang tidak mudah untuk diterima dalam hati kita. Kan tapi kewajiban kita adalah kita mampu menahan diri kita itu untuk la tujis, jangan balas. Ini yang disebut dengan mental seorang muslim yang sempurna, yaitu apa? Dia mampu al-kadhiminal ghaidha, yang mampu mengekang, mendahan dirinya itu dari apa? Amarah, dari rasa mengkel kepada orang lain. Memang betul manusiawi sekali ketika ada orang menyakiti kita, ada orang berlaku buruk kepada kita, kemudian kita ada rasa ingin gremeget. Nah, itu kan manusiawi sekali. Tapi kita harus tahu bahwa balas dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan kita membalas perilakunya dia itu, justru kita menyamakan kita dengan dia. Ada orang menghina kita, kita hina juga dia, apa bedanya? Maka mentalnya orang bertakwa itu yang Allah janjikan surga yang indah, apa? Al-kadhiminal ghaidh, yaitu mereka orang-orang yang mampu mengekang dirinya itu dari amarahnya, mampu sebetulnya dia itu untuk membalas, tapi dia tahan itu, maka sungguh ini orang yang berprestasi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mampu, padahal ada orang kok mengatain kita, kita mampu ini. Bisa saja lebih keras lagi. Ada orang menyenggol kita, kemudian kita marah, kita tahan, kita enggak bales dia, maka ini orang yang hebat. Maka jangan sampai jadi orang yang senggol bacok, senggol dikit marah, temannya ngetik status tek 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 tek, tersinggung, dibales lagi, ada perilaku enggak habis-habis. Bahaya sekali ketika ada orang itu dalam hatinya sudah terselubungi yang namanya penyakit suka balas dendam, repot bermasyarakat, nggak cocok ditaruh di tempat manapun, nggak cocok, jadi menantu juga nggak cocok, nggak cocok. Orang yang jiwanya itu pendendam jadi menantu nggak cocok. Gimana sih nanti mertuanya ngomong agak kesinggung sedikit nanti bales, jadi pemimpin ya nggak cocok juga. Karena apa? Jiwanya selalu ingin membalas. Berteman dimanapun nggak cocok, sulit kalau orang yang punya jiwanya pendendam. Padahal gara-gara sepele, gara-gara lagi mangkat mulu dan sesek-sesekan, barang anu sike sendale keidek nyet ningkang ning buri nyewot, beli sepira wong isi barangnya cuma kesandung, cuma keidek sendale, sampai balik langsung dijotos ki wong kang ideke. Coba berapa banyak kejadian pertengkaran itu dimulai dari karena ketidakmampuan menahan marah, gara-gara pelirikan, gara-gara pendelikan, bisa jadi perang-perong. Apa aja kang mendelik? Dua mata, apa sih? Bitini mata? Iya. Wanita wani, ya gulat tadi. Pukul. Padahal dipikir secara nalar, secara akal sehat, coba ada orang melototin kita, apakah kita gompel? Apakah kita kemudian kulitnya jadi mengelotok, kemudian kitanya keluar darah? Enggak. Jadi sebisa mungkin kita itu meninggalkan, udah abaikanlah itu. Lama-lama kalau kita sudah terbiasa melakukannya itu kebal. Orang mau ngomong apa, mau menghina, mau mencela kita, ngelaruin kita. Ngelaruin itu apa ya? Ada orang
ngenyek ngece ngenyek awak dhewe iki ya wis ora usah digathekke jarno wae mengko suwe-suwe pegel dhewe kan kaya ngono to suwe-suwe pegel dhewe wong niku ana bosene ana watese kapan wong kuwi niku senengane ngomongi wong kuwi ku dilara-lara bae suwe-suwe kan pegel suwe-suwe bosen maka kita kalau ingin selamat dalam pergaulan, dalam berhidup bermasyarakat, jadilah kita itu hatinya itu tebal, kandel menghadapi mereka-mereka yang mungkin pernah menyakiti kita, mungkin pernah menghina kita, menganiaya kita. Kita belajar menahan marah, meninggalkan itu jangan sampai balas dendam. Kalau jiwanya pendendam nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai, dibalas lagi yang satunya pendendam juga, balas lagi sampai istilahnya itu musuh bebuyutan. Hah? Cecanggaan. Kurang aduh cecanggaan. Kurang aduh maning apa? Dhuwure canggah. Wareng kandhu sewu deg-deg luwer. Beli pragat-pragat, beli wawu dendam sebab apa? Kan kaje bengene ka. Bapane kan ka tukang nyolongi ayame kita. Padahal beli weru wong kuniku duwe anak 17 durung mangan kabeh. Akhirnya apa? Terpaksa nyolong. Barange ayam siji semono gak masih cilik. Dicolong siji, beli waras-waras tukarane. Sampai tekaning cangga. Kan kaje anake nyolong, anake tukang maling ayam. Yes. Jadi orang yang hebat di dalam sebuah masyarakat itu bukan orang yang ahli pukul, bukan seperti yang dilakukan oleh mereka para petinju, bukan. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, au kama qala. Yaitu orang yang kuat itu bukan orang yang kuat berjotos-jotosan, bersenggol-senggolan, akan tetapi mereka orang-orang yang mampu menguasai hawa nafsunya itu, marahnya itu ketika mereka sedang emosi, mampu mengontrol. Itu sejatinya orang yang kuat. Nah, itu melalui proses kita berjihad melawan hawa nafsu itu. Kalau kita sudah memiliki sifat semacam itu, kita mau bergaul di mana saja itu mudah. Kalau dalam bahasa Cirebonnya si wongeku beli mambu omong. Tapi kita juga jangan gelo. Sudah kita itu orangnya sering lakukan kesalahan, kemudian gelo dengan kesalahannya. Akhirnya apa? Orang-orang benci kepada kita. Orang-orang kemudian marah kepada kita. Kalau dalam bahasa Inggrisnya sih denyangga. Nyangga baik. Ada orang lagi diam-diam, kemudian dia usilin, kemudian dia pancing sulut marahnya, ya ini juga nggak baik. Akhirnya apa? Yang tadinya orang ini bisa nahan sabarnya, mampu menahan amarahnya karena dipancing-pancing terus jadi emosi juga. Nah, level kita itu level dalam proses belajar untuk menahan itu semua. Inilah yang disebut akhlak. Harus totalitas, karena kita hidup tidak sendirian. Oleh karena itu, agar kehidupan kita bermasyarakat itu selamat, kita wajib untuk membentengi diri kita dengan sifat-sifat, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya adalah menjadi pribadi-pribadi yang tidak suka mendendam. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk ngaji sapinahnya angko maning. Harap tekangan di sapinai lalen kan ini kang mulang ebek lalen wis wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, mungkin sudah cukup dan sudah malam.
Semoga apa yang kita pelajari bersama dalam kitab Al-Ala bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua, menjadi bekal bagi kita semua untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.